Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan
cintamu, ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu, Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Mengenangmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama kumpul kembali dalam PPW Night, malam pujian penyembahan. Saya yakin dan percaya semuanya boleh antusias, boleh excited untuk kita boleh memuji Tuhan. Amin. Di malam hari ini biar boleh kita pakai waktu ini untuk kita boleh senangkan hati Tuhan. Haleluya. Mau katakan amin? Kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Setiap kami Tuhan, boleh Tuhan punya waktu untuk memuji, untuk menyembah-Mu ya Bapak. Biar sungguh Tuhan, kami pakai Tuhan waktu ini Tuhan Yesus hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Fokus kami Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tawan setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Cengkeram setiap kami ya Bapa dengan kasih-Mu ya Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan dimanapun Tuhan setiap kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan melawat Tuhan setiap kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang rindu, setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang jamah Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa Tuhan, Ya berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Ya berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sembah, mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Hosana bagi-Mu Sang Raja, bagi-Mu Yesus. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Kaulah Yesus Tuhan dan Raja atas segala bangsa. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kurabasi kalalera baba era baba era baba. Yalalera basi kiri yalalera baba era baba era baba era base. Shalalera baba era basi kiri yalalera baba era baba era baba era bata kasi kalalera era baba. Shalalera era era baba 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 baba. Mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Yarabasi kalalera baba 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 baba. Shalalera baba era basi kiri yalalera baba 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 baba.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Setiap kami umat-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi Rajaku kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. aku muliakan, Kami muliakan, kami agungkan, Kaulah sebab Kau yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi nyatakan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau Yesus. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, yes Tuhan. Ku kagum akan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, setiap kami Tuhan selalu kagum Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Raja yang mulia Tuhan, yang layak setiap kami boleh agungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Biar Tuhan, setiap kami boleh pakai segenap sukacita kami, kekuatan kami daripada-Mu untuk memuji, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya semuanya boleh semangat untuk memuji Tuhan, amin. Baik yang muda, baik yang sudah berumur, kita sama-sama punya spirit yang sama untuk boleh menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita, amin. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita mau melompat menari buat Tuhan, haleluya. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah, amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, katakan haleluya. Sorakan wuuu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorakan haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya. Saya percaya semuanya masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Boleh semuanya kita kepalkan tangan kita di atas kepala. Yang masih duduk atau yang masih berbaring, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang badannya masih fit ya, kita boleh sama-sama melompat buat Tuhan. Kita nyatakan Yesus dahsyat 3 kali. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya.
Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya Yesus kita, Allah yang dahsyat. Boleh sama-sama kita nyanyikan ini dari awal. Katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam namanya ada pengharapan. ada pengharapan. Amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dengan imanmu nyatakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya semuanya bersuka cita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ucap syukur untuk sukacita yang Kau beri bagi setiap kami ya Tuhan Yesus malam hari ini ya Bapa. Biar kami Tuhan boleh pakai terus Tuhan segenap kekuatan kami, hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus Tuhan melawat setiap kami ya Bapa.
saat ku menyembahmu. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, Kau yang sudah lawat setiap kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk boleh tunduk Tuhan sama Engkau Tuhan Yesus. Melalui setiap firman-Mu ya Bapa. Biar kami Tuhan gak cuma sekedar mendengarkan Tuhan, tapi kami juga boleh Tuhan melakukannya ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau baik Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Tanjung Duren yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya saudara terus ada dalam keadaan sehat dalam berkat-berkat Tuhan.
Nah, saya senang sekali, bersuka cita sekali untuk bisa hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Yoel. Pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya ulang sekali lagi, kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Tentu ada hal-hal yang menarik yang kita bisa pelajari daripada bagian firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi bergetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang ayat-ayat dari kitab Nabi Yoel. Kitab Yoel adalah termasuk dalam klaster nabi-nabi kecil. Nah, saya ingin menjelaskan sebelum saya membahas ayat-ayat ini, Yoel adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani kerajaan selatan. Kita sama-sama tahu ketika bangsa Israel diperintah oleh Salomo, maka Tuhan marah kepada Salomo karena Salomo kemudian berpaling dari Tuhan dan menyembah kepada Allah-Allah daripada istri-istrinya yang begitu banyak itu. Nah, Tuhan tidak menghancurkan kerajaan Israel di zaman Salomo, tetapi akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua ketika pemerintahan itu telah berganti dari Salomo kepada anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, Rehabeam kemudian memegang kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yudea atau Yehuda dengan dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara 10 suku yang lain dari bangsa Israel membentuk satu kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Israel atau kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. Nah, itu di bawah pemerintahan Raja Yerobeam. Jadi Yerobeam mengadakan sebuah kudeta terhadap anak daripada Salomo, Rehabeam. Dan sejak saat itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara, kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria, 10 suku, dan kerajaan selatan adalah kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda dengan 2 suku. Nah, saudara, keadaan ini berlangsung terus sampai pelayanan Nabi Yoel. Nah, Yoel melayani ketika kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan telah berpaling dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah satu dewa yang mereka anggap dan mereka percayai bisa memberikan kesuburan buat tanah mereka. Satu dewa yang mereka anggap dan mereka yakini sanggup memberikan hujan untuk mengairi tanah-tanah mereka. Dewa itu namanya Dewa Baal. Dan ini merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tuhan marah kepada bangsanya. Tuhan marah kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda yang kemudian tidak lagi menyembah Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yoel memberitahu kepada bangsa Tuhan, kepada umat Tuhan, bahwa mereka telah berpaling daripada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, dan satu situasi keadaan yang sangat mengerikan yang akan datang dalam kehidupan mereka. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Yoel itu terjadi, saudaraku. Kemudian bangsa Yudea atau bangsa Yehuda ini kemudian mengalami satu wabah yang datang menyerang tanah mereka, menyerang perkebunan mereka, menyerang pertanian mereka. Wabah itu namanya wabah belalang. Kalau saudara membaca Yoel pasal 1, saudara akan menemukan di situ bahwa ada wabah atau hama belalang yang datang menyerbu tanah-tanah dari Israel ini, tanah-tanah dari Yehuda ini, dan memakan habis semua tanaman mereka. Saudara, belalang ini, saudaraku, kalau satu, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau belalang telah menjadi sebuah hama, menjadi sebuah wabah,
begitu banyak, maka hama belalang ini menjadi sebuah hama yang sangat ditakuti oleh petani di Israel. Mungkin saudara masih ingat kisah atau peristiwa ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Salah satu tanda atau salah satu tulah yang Tuhan berikan kepada tanah Mesir, kepada bangsa Mesir adalah tulah belalang. Belalang menutupi tanah Mesir, bahkan Alkitab mencatat bahwa matahari menjadi gelap. Kenapa? Karena cahayanya terhalang dengan begitu banyaknya belalang yang muncul pada saat itu sebagai tulah kepada bangsa Mesir. Jadi ini sama, saudaraku. Ada satu wabah yang datang ke dalam kehidupan umat Tuhan, menghabisi semua apa yang mereka tanam, sehingga mereka mengalami kegagalan panen yang luar biasa. Krisis terjadi, kesulitan terjadi, penderitaan terjadi karena wabah ini, karena hama ini, saudaraku. Saudara, hama belalang ini luar biasanya apa? Dia bisa memakan atau menghabisi mulai dari pucuk daun sampai ke akar pohon. Jadi saudara bisa bayangkan, daun yang baru pucuknya keluar, itu dapat dimakan habis oleh belalang. Lalu bukan hanya daun katanya, rantingnya, cabangnya, buahnya, bahkan batangnya, sampai ke akar-akarnya itu dilalap habis. Makanya kalau sudah membaca Yoel pasal pertama dikatakan, apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerip akan dimakan habis oleh belalang pelahap, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saudara, ada sebuah krisis yang sangat luar biasa dialami oleh umat Tuhan waktu itu. Karena apa? Karena mereka telah berbalik dari Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti itu, Nabi Yoel memperingatkan umat Tuhan. Nabi Yoel menyampaikan pesan Tuhan bahwa ini saatnya untuk mereka kembali kepada Tuhan. Ini saatnya untuk mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Selama ini mungkin mereka menganggap Baal lebih penting. Mungkin selama ini mereka menganggap Baal lebih berharga karena bisa memberikan hujan, bisa memberikan kesuburan, sehingga mereka bisa memiliki panen yang luar biasa. Tapi kenyataannya saat itu, pada hari Tuhan itu, Tuhan menyatakan bahwa Baal itu bukan siapa-siapa. Baal itu nggak bisa berbuat apa-apa. Buktinya hari ini, hama belalang datang melahap semua yang mereka tanam, yang mereka miliki. Semuanya habis. Dan Baal tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, krisis yang terjadi pada waktu itu telah menjadi sebuah peringatan besar buat umat Tuhan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya seruan untuk bertobat disampaikan Nabi Yoel kepada umat Tuhan. Kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-12 dari Yoel pasal kedua, ini seruan daripada Nabi Yoel kepada umat Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Saya ulang sekali lagi, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi saudara, ini seruan pertobatan. Seruan yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umatnya adalah seruan untuk bertobat, untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini, ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit, saya tidak ingin berkata bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa percayalah, lewat semua situasi yang tidak mudah ini, lewati semua masa pandemik ini, saudaraku, saya percaya ada sebuah kerinduan hati Tuhan, ada sebuah seruan dari Tuhan sebenarnya buat kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kalau iblis menunggangi wabah ini untuk menebarkan ketakutan-ketakutan kepada manusia di seluruh dunia ini, kalau iblis menggunakan wabah ini untuk menebarkan intimidasi, untuk menebarkan maut dan kebinasaan, kehancuran buat dunia ini, saya percaya Tuhan akan memakai wabah ini untuk mengerjakan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Saya percaya di balik semua situasi ini, Tuhan sedang memperdengarkan kembali suaranya kepada kita. Seperti ayat-ayat yang disampaikan tadi dalam firman Tuhan melalui Nabi Yoel, bahwa Tuhan sedang memperdengarkan suaranya kepada umatnya. Ini saatnya, saudaraku, mari kita pasang telinga kita. Dengarkan, ada sangkakala yang sedang ditiup katanya. Dengarkan apa yang menjadi suara Tuhan buat umat Tuhan. Dan suara Tuhan cuma memperdengarkan seruan, bertobatlah, kembalilah.
Dan itulah inti daripada kitab Yoel. Bahwa kalau kita kembali kepada Tuhan, kalau kita bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan itu panjang sabar, Dia pengasih, Dia penyayang. Tuhan akan memulihkan. Bahkan kalau sudah membaca kitab Yoel selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, sudah akan menemukan bahwa Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Apa yang pernah habis dimakan belalang, semua dikembalikan oleh Tuhan. Tahun-tahun yang pernah menjadi tahun-tahun kesulitan, kesusahan, krisis yang dialami oleh umat Tuhan karena ada sebuah wabah hama belalang yang memakan habis seluruh tanaman mereka. Tuhan pulihkan kembali. Tuhan mengembalikan. Bahkan mereka hidup dalam kelimpahan. Ada sebuah sorak-sorai. Ada sebuah hujan lagi yang diberikan Tuhan kepada tanah Yehuda. Dan ini yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa ini saatnya, saudaraku, dengarkan suara Tuhan untuk kita kembali kepadanya. Apa itu pertobatan? Apa itu bertobat? Nah, seringkali kita berpikir bahwa bertobat itu hanya kita dulu jahat, lalu kemudian sekarang tidak jahat lagi. Oke, itu bertobat, saudaraku. Mungkin sekarang banyak orang berpikir bahwa bertobat itu adalah, dulu saya suka mencuri, sekarang saya tidak mencuri lagi. Ya, itu bertobat. Ada mungkin orang yang memahami bertobat itu, dulu saya suka berzina, saya suka merampok, dosa-dosa kekafiran, terus kita tidak melakukannya lagi. Betul bahwa itu bertobat. Tapi pertobatan yang dimaksudkan Tuhan bukan hanya pertobatan dari dosa-dosa kekafiran kita. Pertobatan yang Tuhan serukan, bahkan yang Yoel serukan kepada umat Tuhan, ini juga bukan sekedar pertobatan-pertobatan yang saya katakan tadi. Tapi pertobatan yang lebih kepada perubahan cara berpikir, perubahan sikap hati kita, perubahan hati dan pikiran, itu yang sedang diserukan. Makanya Yoel berkata gini, jangan koyakan pakaianmu, koyakanlah hatimu. Saudara tahu pada zaman dulu, pada zaman itu, saudaraku, kalau seseorang itu bertobat, itu ditandai dengan dia mengoyakkan bajunya, dia mengoyakkan pakaiannya, itu sebagai tanda penyesalan, tanda bahwa mereka mengakui semua kesalahan mereka dan mereka bertobat. Nah, itu tanda pertobatan pada zaman dulu. Itu sebabnya Yoel berkata, jangan koyakan pakaianmu saja, tapi koyakan hatimu. Artinya apa? Yoel ingin kasih tahu kepada umat Tuhan, ini saatnya kita melakukan sebuah pertobatan yang sejati. Bukan sebuah pertobatan yang kamuflase. Bukan sebuah pertobatan yang gimmick. Bukan sebuah pertobatan yang lip service. Ya, saya salah, saya mengaku salah, saya minta ampun. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi pertobatan di sini adalah pertobatan yang berasal dari dalam hati. Sebuah sikap hati yang dikoyakkan di hadapan Tuhan. Sebuah sikap hati yang diubah oleh Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan. Sebuah cara berpikir yang kembali kepada Tuhan. Selama ini, umat Tuhan menganggap bahwa Baal lebih penting. Umat Tuhan menganggap mungkin Baal yang bisa memberikan hujan dan kesuburan. Sehingga mereka bisa punya panen yang luar biasa. Tuhan mau mereka sadar, Tuhan mau mereka mengerti, Tuhan mau mereka kembali kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang paling berarti, tidak ada yang paling berharga selain daripada Tuhan itu sendiri. Seruan pertobatan ini yang Tuhan ingin perdengarkan kepada kita hari ini. Saya percaya di balik semua pandemik ini, Tuhan ingin berbicara buat kita. Tuhan ingin mendengarkan suaranya. Tuhan ingin memperdengarkan suaranya kepada kita. Sebuah seruan untuk kita kembali kepada Tuhan. Saudara, sudah begitu banyak pendeta dan hamba Tuhan yang sakti mandraguna, dari yang sakti sampai yang kurang sakti, yang sudah menengking virus ini, wabah ini. Tapi wabah ini tidak kunjung berhenti. Bahkan penyebarannya semakin dahsyat. Saya percaya bahwa ini tidak terjadi kebetulan. Apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya gini, Tuhan sanggup menghentikan wabah ini. Saya percaya kuasa Tuhan sanggup menghentikan pandemik ini. Tetapi saya juga meyakini bahwa gini, ada maksud dan tujuan besar dari Tuhan yang Dia ingin nyatakan kepada kita sebagai umatnya. Supaya kemudian kita kembali. Kalau dunia ini mungkin selama ini tidak pernah menghargai Tuhan. Dunia selama ini tidak menghormati Tuhan. Dengan kebejatan moral, dengan kehancuran moral yang mereka lakukan. Itu sebabnya hari ini wabah ini datang seperti sebuah hukuman kepada mereka. Tapi saya percaya kepada umat Tuhan, ini bukan hukuman. Buat umat Tuhan, saya percaya buat anak-anaknya, wabah ini bukan sebuah penghukuman yang datang dari Tuhan. Tapi ini sebuah peringatan, sebuah bentuk,
seruan dari Tuhan buat kita, untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan saya mempelajari di dalam Alkitab, selalu isu pertobatan di Alkitab itu punya 2 goal, saudara. Saya ulang sekali lagi, kalau sudah mempelajari Alkitab, seruan pertobatan itu selalu punya 2 tujuan, 2 target. Apa target Tuhan dalam seruan pertobatan? Yang pertama adalah, dalam pertobatan Tuhan selalu ingin membawa kita kepada sebuah fakta penting dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang paling berarti, tidak ada yang paling berharga selain Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudaraku, mungkin saudara kita selama ini menghargai Tuhan. Kita menganggap Tuhan berharga, Tuhan penting, tapi Dia tidak paling penting. Mungkin hari ini kita menganggap Tuhan itu berharga, tapi tidak paling berharga dalam hidup kita. Ada yang lain yang lebih berharga. Ada yang lain lebih penting buat kita mungkin. Ada baal-baal lain mungkin dalam diri kita yang kita anggap jauh lebih penting. Bahwa Tuhan penting, tapi Tuhan tidak paling penting. Mungkin bisnis kita, pekerjaan kita, hobi kita, kesenangan-kesenangan kita mungkin jauh lebih penting buat kita. Jadi lebih penting daripada Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Kita percaya Yesus, tapi Yesus tidak paling berharga, tidak paling penting. Pandemi ini datang untuk mengajak kita, untuk membawa kita kembali kepada satu fakta dalam hidup kita. Satu pengakuan dan kesadaran dalam hidup kita bahwa yuk, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang paling berharga, paling penting selain daripada Tuhan itu sendiri. Mari saudaraku, jadikan Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Dia lebih penting, lebih berharga daripada segala sesuatunya. Lebih daripada hobi kita, lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada ambisi-ambisi kita, lebih daripada rencana-rencana kita. Tuhan lebih penting daripada semua apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Pertobatan selalu membawa kita ke target Tuhan seperti itu. Targetnya adalah biar di dalam hidup ini tidak ada yang lebih berarti, tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling berharga selain daripada Tuhan Yesus. Makanya semua lihat saudara, apa yang dianggap paling penting oleh manusia, apa yang dianggap paling berharga oleh manusia di muka bumi ini, lewat wabah ini kemudian semuanya luluh lantak, semuanya tersapu habis. Jabatan. Hari ini saudaraku, siapa yang punya jabatan paling tinggi sekalipun yang bisa kebal terhadap corona ini, terhadap wabah ini? Mulai dari presiden sampai mungkin cleaning service, semua kita bisa terpapar, bisa terkena. Ini ingin membuktikan kepada kita, ingin menunjukkan dan memberitahu kepada kita bahwa tidak ada jabatan yang paling hebat sekalipun dalam dunia ini yang tidak bisa tersapu. Hari ini saudaraku, apa yang saudara anggap paling penting? Apa yang saudara anggap paling berharga selama ini? Uang saudara, kekayaan saudara, harta saudara, pengetahuan saudara, kepintaran saudara. Hari ini orang menjerit, orang berteriak, saudara. Semua bisa habis ludas. Bahkan orang-orang pintar sekalipun hari ini, yang biasa mungkin mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya, teknologi, hari ini saudaraku, semua luluh lantak. Apa pesan yang ingin dibawa Tuhan hari ini? Tuhan ingin membawa sebuah pesan sederhana. Kembalilah kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang paling penting, paling berarti, paling berharga dalam kehidupan kita. Ketika semua gampang tersapu, cuma Tuhan satu-satunya yang tidak akan pernah berubah. Ibrani berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau saudara jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup saudara, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tergoncangkan. Semua bisa tergoncang, cuma Yesus dan firman-Nya yang tidak akan pernah tergoncangkan dalam kehidupan kita. Target yang kedua daripada pertobatan dalam Alkitab adalah membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan semua yang kita miliki. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Kasihilah Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Hari ini mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Pandemi ini, situasi ini, kesulitan ini datang untuk membawa kita kembali kepada Tuhan.
membawa kita kembali kepada sebuah fakta dalam kehidupan kita bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kekuatan buat kita, kalau hari ini Tuhan masih kasih kesehatan buat kita, kalau hari ini Tuhan masih kasih nafas kehidupan buat kita, kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bisnis, kita masih bisa melakukan sesuatu, mari saudaraku, sadarkah saudara bahwa itu semua harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa yang ada pada saudara, dengan kekuatan saudara, dengan hidup saudara, dengan kepintaran saudara, dengan pengetahuan saudara. Kalau selama ini mungkin kita gunakan semuanya, kita cuma pakai semua yang ada pada kita cuma untuk diri kita sendiri. Hari ini, lewat wabah ini Tuhan ingin memberi sebuah pesan. Kembalilah kepada Tuhan dan kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Yesus dalam hidupmu dengan semua yang ada padamu. Itu pesan Tuhan. Sama seperti pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yoel kepada umatnya. Itu juga saya percaya suara yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari-hari ini. So kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada sebuah fakta bahwa tidak ada yang paling berarti dan paling penting dalam kehidupan ini selain Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus harus menjadi yang paling utama dalam kehidupan. Paling penting, bukan ibadah, bukan kebaktian, bukan hari Minggu, bukan gedung gereja, bukan bisnis, bukan pekerjaan, bukan hobi, bukan kesenangan kita. Karena semuanya itu bisa ternyata tersapu semuanya. Tapi cuma satu yang tidak akan bisa tersapu dan tergoncangkan. Yesus Kristus dan firman-Nya. Alkitab berkata dunia ini sedang lenyap dengan semua yang ada di dalamnya. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Hari ini saya percaya, saudaraku, Tuhan tetap pegang kendali atas semua situasi ini. Dan Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Tuhan sedang melakukan sesuatu buat umatnya. Supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada sebuah fakta dan keyakinan bahwa cuma Yesus yang paling berharga dan paling berarti. Kembalilah kepada sebuah fakta dan kesadaran bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Saya percaya, saudaraku, waktu kita kembali kepada maksud dan tujuan Tuhan lewat semua situasi dan peristiwa ini, apa yang Tuhan janjikan lewat Nabi Yoel, itu pasti akan terjadi. Tuhan akan memulihkan kembali tahun-tahun yang pernah dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pengirik, belalang perusak. Tuhan akan mengembalikan semuanya kepada kita. Bahkan Dia akan meniriskan anggur yang baru katanya. Dia akan memberikan gandum yang terbaik. Ada hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan buat kita semua. Saya percaya ada hal-hal yang besar, ada kemuliaan terhebat, terbaik yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita kalau kita kembali kepada Dia. Itu sebabnya hari ini, selagi ada waktu, jangan keraskan hati saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali kepada Tuhan. God bless you. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami masih bisa mendengar firman-Mu. Dan kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua situasi ini. Bukan untuk menghukum kami, tapi Tuhan sedang bekerja untuk membawa hati kami kembali kepadamu. Pikiran kami kembali kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami supaya kami bertobat sungguh-sungguh. Kami mengoyakkan hati kami, bukan pakaian kami. Kami datang dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada maksud-maksud dan tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kami. Kembali kepada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bukan kesenangan kami, bukan hobi kami, bukan pekerjaan, bukan bisnis kami, bukan tentang diri kami. Tetapi semua harus kembali kepada Tuhan. Supaya kami menjadikan Engkau yang paling berharga, paling berarti dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup memberikan kami kehidupan. Dan kami kembali mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, segenap hati kami, segenap kehidupan kami. Kami mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kami. Berkati umat-Mu hari ini, supaya hari-hari ini umat-Mu dapat mendengarkan suara-Mu dan kembali kepada hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semuanya kita boleh diberkati, amin. Haleluya. Tiba saatnya untuk setiap kita memberikan persembahan syukur. Mari kita sebelum memberi, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan,
setiap kami ya Bapa boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan syukur kami, biar sungguh Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berapapun ya Bapa yang nominalnya ya Bapa, kami Tuhan mau memberi dengan hati yang mengucap syukur, yang penuh dengan sukacita, yang tulus Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami bisa PPW-Net bersama secara online. Tuhan, terima kasih untuk setiap fasilitas, untuk internet yang baik. Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan malam hari ini Tuhan, untuk setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah dibagikan pada malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang dibagikan Tuhan jatuh di tanah hati yang paling subur Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan malam hari ini Tuhan mengubahkan umat-Mu Tuhan. Ada pola pikir yang baru, ada kebenaran yang dibagikan malam ini jadi kebenaran dalam pribadi setiap anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembawa firman-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau urapi lebih lagi, Kau pakai dia Tuhan. Kau berikan Tuhan Yesus kesehatan, kekuatan Tuhan, apapun yang dipergumulkannya hari-hari ini Tuhan, terus bawa dia dalam kemenangan lepas kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk para pemimpin rohani kami, untuk Opa Niko berserta wakilnya Tuhan, untuk Pak Samuel Gunawan, untuk Om Agus Tuhan Yesus. Terima kasih untuk otoritas yang Tuhan taruhkan di atas kami Tuhan. Tuhan terus berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau dipimpin Tuhan Yesus. Biar Tuhan, biar apa yang jadi visi mereka, apa yang jadi kerinduan mereka turun terus untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan di GBI Tanjung Duren Tuhan Yesus. Juga untuk umat-Mu yang hari ini menonton secara online Tuhan. Biar Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar apapun yang jadi pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan hampiri setiap mereka Tuhan. Biar mereka mengalami kemenangan lepas kemenangan hari-hari ini bersama Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, tapi ada harapan setiap mereka Tuhan Yesus. Biar mereka ada harapan yang baru Tuhan. Mungkin di masa PSBB yang diperpanjang ini mereka hilang harapan, mereka ada ketakutan, mereka ada kekhawatiran, mereka ada rasa jenuh, gak ada. Tapi biar Tuhan Kau hampiri setiap mereka ya Tuhan. Berikan mereka harapan yang baru, berikan mereka hadirat Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari ini Indonesia lagi dipandang sama dunia, lagi dilihat sama dunia Tuhan, tapi Tuhan, biar Tuhan Indonesia hari-hari ini arahkan matanya sama Tuhan. Hari-hari Indonesia cari Tuhan lebih lagi, cari kebenaran-Mu akan kebenaran Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan kalau Pentakosta ketiga itu berasal dari Indonesia ke bangsa-bangsa, biar Tuhan Yesus tergenapi hari-hari ini ya Tuhan. Hari-hari ini ada umat Tuhan yang mencari wajah Tuhan, berdoa Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, untuk Pak Jokowi beserta Pak Maruf, amin. Untuk Pak Anies, untuk Jakarta ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap otoritas yang Tuhan Yesus taruh di atas kami dari pemerintahan Tuhan. Kami percaya semua itu berasal daripada Tuhan. Berikan hati pada mereka untuk mereka lebih cinta lagi sama rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Berikan mereka roh pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar Tuhan setiap keputusan yang diambil keputusan yang baik Tuhan Yesus, untuk
permasalahan ekonomi, baik juga untuk permasalahan COVID, Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat, Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Tuhan hari-hari ini, Tuhan. Kami mau berdoa khusus, Tuhan Yesus, untuk para tenaga medis, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, Tuhan Yesus. Berikan kekuatan untuk kaki, tangan, dan tangan mereka, Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kalau hari-hari ini mereka mungkin jenuh, mereka lelah banget, Tuhan Yesus. Tapi berikan mereka kekuatan, Tuhan Yesus. Berikan mereka refreshing daripada Tuhan. Biar Tuhan, berikan mereka perlindungan secara sempurna, Tuhan. Biar mereka juga gak terkena virus ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar dari Indonesia bangkit jutaan anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan hari-hari ini Tuhan kami perkatakan Tuhan, Pentakosta ketiga akan terjadi. Kami perkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Kami perkatakan juga Tuhan Yesus, biar Tuhan segera datang yang untuk kedua kali ya Tuhan. Kami rindu sama Tuhan. Biar Tuhan Yesus hari-hari ini gak ada orang-orang yang semakin lemah, gak akan semakin lesu Tuhan. Tapi hari-hari ini kami semakin cari Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan terus pakai Tuhan Yesus kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau minta penuai-penuai Tuhan dibangkitkan hari-hari ini Tuhan. Biar gak ada tulang-tulang yang kering. Kami perkatakan biar setiap tulang-tulang yang kering itu bangkit Tuhan Yesus. Biar Tuhan hari-hari ini bangkit prajurit-prajurit Tuhan yang mau jadi penuainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari mana malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memenuhi hidup kita mulai hari ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.